Pernahkah Anda berpikir, mengapa sih beberapa perilaku dianggap normal dan beberapa perilaku dianggap menyimpang? Nah, di video ini kita akan membahas lebih lanjut apa sih perbedaan deviance, deviant, dan juga crime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Meliabari dengan NIM 24011110069 dari Prodi Hubungan Internasional kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Deviance, deviant, dan crime adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku penyimpangan dalam konteks sosial dan hukum. Yuk kita bahas satu-satu. First things first, kita masuk ke dalam definisi deviance. Apa itu deviance? Deviance merupakan perilaku yang merujuk kepada penyimpangan yang melanggar norma-norma sosial di dalam masyarakat. Tindakan ini tidak selalu melanggar hukum, namun tindakannya dianggap tidak biasa atau tidak sesuai dengan harapan standar sosial. Deviance ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Bersifat positif misalnya inovasi, dan bersifat negatif misalnya menyimpang. Contoh deviance itu yang pertama adalah berpakaian kurang pantas di tempat umum. Di beberapa orang, berpakaian kurang pantas itu dianggap tidak sopan dan melanggar norma sosial. Yang kedua adalah berbicara sendiri di tempat umum. Di beberapa budaya, berbicara sendiri itu dianggap aneh dan tidak lazim ya. Jika kita melihat orang berbicara sendiri, maka kita akan kayak berpikir aneh gitu ya, kayak like, are you okay? Like, what's gotten into you? Kamu nggak apa-apa, kamu kerasukan. Ya, dianggap seperti menyimpang sedikit gitu ya. Secondly, kita masuk ke dalam pengertian deviant. Apa itu deviant? Deviant merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Mereka adalah pelaku dari deviance dan dapat dilihat dari tindakan mereka itu menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Contohnya, yang pertama adalah remaja yang melakukan vandalism. Nah, jika kita lihat, mereka itu merusak properti untuk mengekspresikan diri, yang mana itu menyimpang dan melanggar norma sosial. Nah, yang kedua yaitu terlambat ke sekolah. Nah, jika kita lihat, ini sering dianggap tidak serius. Namun, tindakan ini merupakan menyimpang dan melanggar norma disiplin. Thirdly, kita masuk ke dalam pengertian crime. Crime atau kejahatan merupakan tindakan secara eksplisit melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau pidana. Contoh dari kejahatan-kejahatan itu yang pertama adalah perampokan. Menurut pasal 362 KUHP, tertulis, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Jika kita melakukan perampokan, kita dapat dipenjara hingga 5 tahun. Nah, contoh yang kedua adalah perampokan. Untuk kasus penganiayaan, kita dapat dipenjara hingga 2 tahun 8 bulan menurut pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP masuk ke dalam bab 20 di buku 2 diterangkan mengenai penganiayaan. Pasal ini memiliki 5 ayat dan masih berkaitan dengan pasal lain di KUHP. Bunyi pasal 351 yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, semua kejahatan-kejahatan itu merupakan deviance. Namun, tidak semua deviance merupakan kejahatan. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai perbedaan deviance, deviant, dan juga crime. Saya harap kalian dapat mendapat informasi dari apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.